Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Al-Huda dengan NIM 2101076 akan melanjutkan materi bab 8 mengenai teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, teknik penetapan tujuan ini fleksibel ya, untuk menguasai, entah itu tujuannya untuk menguasai suatu keterampilan gerak, atau memenangkan suatu pertandingan, atau memenangkan suatu kejuaraan, ataupun memperoleh kesenangan dan kepuasan. Nah, apapun jenis tujuan yang ditetapkan, yang jelas tujuan tersebut mengatur dan mengarahkan perilaku individu terhadap penilaian tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada diversitas dan dimensi tujuan. Penetapan tujuan dibagi menjadi 3 dimensi konsepsi, yaitu dimensi kekhususan, tingkat kesulitan, dan kedekatan. Nah, yang pertama, dimensi kekhususan. Dimensi kekhususan ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan secara spesifik. Nah, untuk dimensi tingkat kesulitan, artinya tingkat kesulitan suatu tujuan akan mendorong performa, sehingga semakin sulit suatu tujuan maka semakin mendorong performa yang lebih baik. Nah, yang ketiga, dimensi kedekatan. Dimensi kedekatan atau proksimal adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Nah, selanjutnya ada jenis dan klasifikasional. Dalam kaitannya penguasaan keterampilan gerak, penetapan tujuan dibedakan menjadi penempatan tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Yang pertama, tujuan hasil. Pengertian tujuan hasil dapat diasumsikan sama dengan performance goals orientation. Terus tujuan proses. Pengertian tujuan proses dapat diartikan dengan atau dipadankan dengan learning goal orientation. Tujuan proses adalah jenis tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Nah, selanjutnya ada tujuan dinamik. Tujuan dinamik atau dynamic goal merupakan istilah yang relatif atau masih baru, sehingga tulisan-tulisan yang ada masih sangat terbatas. Tujuan dinamika ini adalah dengan menetapkan orientasi tujuan latihan atlet yang memfokuskan pada pemanduan antara tujuan proses dan tujuan hasil. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada variabel determinan. Kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu atau past experience, umpan balik atau feedback, dan kompleksitas tugas. Nah, selanjutnya dinamika psikologis. Ada 2 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis atau hubungan antara penetapan tujuan dengan hasil belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga. Kedua teori tersebut adalah pendekatan mekanistik langsung atau direct mechanistic approach, dan tidak langsung atau indirect mechanistic approach. Nah, yang pertama pendekatan mekanistik langsung. Yang kedua yaitu pendekatan mekanistik tidak langsung atau indirect mechanistic approach. Nah, yang selanjutnya ada implikasi urgensi dalam penelitian. Nah, implikasi dan urgensi dalam penelitian ini memfokuskan perhatian atlet secara khusus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan keterampilan gerak dan usaha tahap demi tahap untuk memperbaiki keakurasian sesuatu keterampilan gerak. Sekian pembahasan untuk bab 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.